Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adhima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah. Ayohal ikhwah kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kembali dengan memohon taufik kepada Allah Rabbul Alamin, kita lanjutkan mudzakarah kita di pagi subuh yang mubarakah ini, di hari-harinya Allah Subhanahu wa taala, di mana kita senantiasa tidak pernah berhenti menghadapi hari-hari yang Allah Azza wa Jalla telah tetapkan di dalam sunnah kehidupannya orang-orang yang meraih kemenangan, dan di dalam sunnah kehidupannya orang-orang yang gagal meraih kemenangan, yaitu hari-hari di mana Allah Azza wa Jalla hanya membagi manusia, hamba-hambanya, menjadi dua golongan hamba-hamba Allah. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan, akhasiban nas ayyaqulu amanna, itu di awal-awal surat Al-Ankabut. Ahasiban nas ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka, apakah manusia mengira, beranggapan, ayyaqulu amanna, mereka cukup berkata amanna, mereka cukup membangun merek-merek menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang punya kehidupan mulia. Wahum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji, mereka tidak ditimpakan fitnah, apalagi di dunia, darul imtihan wa darul ibtila, apalagi dunia yang sesungguhnya negeri ini adalah negeri imtihan, negeri ujian, negeri ibtila, negeri yang sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengingatkan, wala ya'manu makrallah illal qaumul khasirin. Di negeri yang dimana manusia mereka
tidak merasa aman, manusia yang mereka merasa aman, manusia yang mereka ingin menjadikan negeri ini sebatas apa yang pernah diperingatkan oleh Allah, ya'kuluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'am. Di negeri yang jika manusia menginginkan kehidupan dunia ini seperti orang-orang yang mereka makan dan minum sebagaimana ternak-ternak makan dan minum, yaitu orang-orang yang mereka tidak memahami hakikat negeri ini. Illal qaumul khasirin, kata Allahu Rabbul Alamin, kecuali kaum yang rugi, kecuali akan terjatuh menjadi kaum-kaum yang rugi. Ayo ikhwah, peperangan di dalam hidup sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ahlul alam, mundu khuliqatit toba, sejak awal manusia lahir di dalam hidup ini sudah dihadapkan dengan peperangan yang tidak akan pernah berhenti, yaitu ijtalathus syaitan, peperangan dengan musuh-musuh manusia yang sesungguhnya. Asyaitan, yang Allah Azza wa Jalla mengingatkan, aduun lakum, dia itu adalah musuh kalian. Fattakhiduhu, maka bersikaplah kepada dia sebagai musuh. Inilah isyarat yang diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Negeri ini adalah negeri imtihan. Negeri ini adalah negeri ibtila. Ayo ikhwah, dan hari-hari kita adalah hari-hari yang seperti ini. Hari-hari yang seperti ini tidak ada bekal besar kecuali bekal hidayah, bekal bertakwa kepada Allah, bekal menjadi khususiyatullah, menjadi khasaisullah, menjadi orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah telah mengingatkan, la yazalun nas fi syada'ida wa karabin fil hayatid dunya wa fil barzakhi wa fil mauqifi. Terus menerus manusia berada di dalam berbagai musibah. La yazalun nas fi karabin, tidak pernah berhenti manusia selalu dikepung dengan berbagai macam musibah. Fil hayati dunia, di dalam kehidupan dunia. Wa fil barzakhi, dan tidak hanya cukup di dunia. Wa fil barzakhi, dan di dalam kehidupan di alam barzah nanti. Wa fil mauqifi, dan tidak hanya berhenti di alam barzah. Kehidupan yang penuh dengan karab wa syada'id. Termasuk nanti ketika manusia dibangkitkan oleh Allah di yaumul hisab, di hari hisab, yang lebih panjang lagi kehidupan dibanding kehidupan dunia. Di yaumul barzah, di hari barzah juga lebih panjang lagi dengan kehidupan kita sekarang di dunia. Di yaumul hisab, yang satu hari di sana adalah perbandingannya 1000 hari. Dan itu kehidupan yang terus mata rantai syada'ida wa karab, mata rantai berbagai kehidupan payah dan berbagai kehidupan musibah. Dan di sana hanya ada satu pengecualian. Man kana bainahu wa bainallahi ma'rifatun khassah. Siapa yang antara dia dan antara Allah
antara seorang hamba dan antara Rabb-Nya. Karena hakikat hidup ini adalah milik Sang Pencipta hidup. Siapa yang antara dia dan antara Rabb-Nya ma'rifatun khassah, dia memiliki komunikasi khusus, memiliki pengenalan yang khusus dengan wasilah yang syar'i, dengan melalui wahyunya, dengan melalui yufaqihu fiddin, dengan melalui diberikan hidayah ilmu di dalam urusan agamanya. Kafahullahu, maka Allah menjamin dia, maka Allah menyelamatkan dia. Sebagaimana berita-berita tentang ini, baik berita secara wahyu atau berita secara realita, menunjukkan adanya orang-orang yang seperti itu dan adanya kehidupan yang dia miliki dengan Rabb-Nya. Maka ayo ikhwah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, hari-hari seperti ini justru hari-hari kita menguatkan potensi dzikir kita kepada Allah. Potensi peringatan kita kepada Allahu Rabbul Alamin, kepada Rabb kita. Dan bagi orang-orang beriman, hari-hari Mihan adalah hari-hari bersejarah. Hari-hari ujian adalah hari-hari di situ dia akan merealisasikan imannya, akan membawa imannya di dalam kancah ujian. Dan kemudian dia akan bisa bagaimana merasakan manisnya iman. Bagaimana dia bisa menikmati kehidupan iman. Yang sebagaimana sebagian ahlul ilm mengingatkan, seringkali orang-orang beriman ditimbakan berbagai musibah. Dan seringkali itu pula justru mereka bertambah iman mereka. Dan terkadang seringkali orang beriman tidak ditimpakan musibah. Secara zahir tidak ditimpakan berbagai musibah, tapi justru iman-iman mereka mengalami kemunduran. Iman mereka mengalami kejatuhan. Ketika mereka lapang, ketika mereka nyaman, ketika mereka diberi keadaan-keadaan lapang, tidak sedikit isyarat itu saja kita diisyaratkan oleh Allah. Orang yang imannya tidak benar saja ada sikap-sikap yang besar di hari-hari adanya musibah. Yang lebih aneh kalau orang yang punya iman yang benar malah tidak punya sikap yang benar. Kita bisa melihat bagaimana Allah mengkisahkan orang musyrik. Wa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Kalau mereka sedang berlayar naik kapal di laut, maka mereka dekat kepada Allah. Mereka berdoa mukhlishina, ikhlas. Duh, ini mereka orang musyrik. Di hari-hari mereka dapat ujian, justru ada kehidupan iman yang benar. Falamma naju ilal barri, ketika mereka selamat ke darat, idahum yusrikun. Mereka kembali syirik. Mereka kembali menduakan Allah bersama makhluknya. Ini musyrikin. Yang lebih aneh, kalau orang yang amanna. Lebih aneh kalau kita sebagai orang yang mengaku sebagai orang beriman. Kadangkala ada fenomena akidah kita masih di bawahnya orang musyrik. Ini satu keanehan. Lupa. Ketika lapang lupa kepada Allah, nggak begitu mementingkan.
Ketika sempit juga lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika lapang mereka menuju kepada makhluk, dan ketika sempit juga menuju kepada makhluk. Maka dulu ada seorang ulama mengingatkan potensi kehidupan mendua yang dibahasakan di dalam bahasa Islam adalah kehidupan asyirku billah. Itu di hari ini lebih besar, lebih berat dibanding potensi kehidupan menduanya orang-orang musyrik pada zaman dulu. Kenapa? Ya tadi, mereka saat susah, saat pagebluk, kalau bahasa Jawa, tahu pagebluk? Saat ada musibah, wabah yang merata, yang mereka nggak bisa berkutik, ya, sebagaimana Fir'aun dan kaumnya Fir'aun saat terjadi wabah, mereka merendah. Musa, kamu doalah sama Tuhanmu. Begitu diangkat wabah itu, udah kembali lagi. Itu mereka masih ada seperti itu. Yang lebih aneh, hari-hari belakangan kita ini, hari-hari saat banyaknya bencana pun tidak bisa kembali kepada Allah. Tidak bisa menguatkan sikapnya dia, butuhnya dia kepada Allahu Rabbul Alamin. Ini kondisi yang lebih parah. Kondisi yang lebih aneh. Maka ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Disinilah kita kembali bersyukur kepada Allah ketika kita masih diberi kesempatan untuk dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mudzakarah, untuk kembali mengambil sisi kehidupan kita yang paling bermanfaat dengan iman kita, yaitu mudzakarah. Tawassau bil haq, tawassau bis sabr. Untuk fadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Hari-hari seperti ini justru hari-hari semoga kita mendapatkan bertambahnya iman kita. Karena di hari-hari seperti ini, hari-hari kita diajak untuk melihat ayat kauniyah. Yang melihat ayat kauniyah itu hakikatnya adalah kita diajak secara nyata untuk melihat Allah Azza wa Jalla adalah qadir. Untuk melihat bagaimana amrullah fil qaun. Kalau selama ini kita punya kecerdasan-kecerdasan di dalam dunia, hari ini kecerdasan-kecerdasan di dalam dunia ini berubah menjadi polemik. Berubah menjadi statement-statement yang ngambang. Berubah menjadi sebuah panduan yang sangat terbatas. Teorinya pakar, teorinya ahli teknik, ahli tertentu, menjadi teori-teori yang terkondisional. Dan sebentar lagi sudah kebingungan cari teori yang baru. Dan mestinya kita kembali kepada ayat-ayat yang selama ini, selama kita belum ditunjukkan oleh Allah, kita sudah, kaum muslimin, umat Islam sudah sering membaca ayat itu. Allah Azza wa Jalla mengingatkan, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Hanyalah perintah Allah Azza wa Jalla. Perintah yang dimaksudkan di sini adalah perintah tadbirul khalqi. Perintah Allah Al-Khaliq. Perintah yang berkaitan dengan sifat Allah Al-Khalqu. Sifat Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Sebagai Rabb yang mengatur seluruh alam. Sebenarnya ini adalah hari-hari kita ditunjukkan secara nyata
Sebenarnya kita ingin disuruh menonton kehebatannya makhluk, atau kita disuruh melihat Allah adalah qadir. Sama ayyuhal ikhwah. Di dalam Yaumul Furqan, di dalam hari perang Badar, di mana potensi para sahabat didon, dijatuhkan semuanya oleh Allah Rabbul Alamin. Dikondisikan oleh Allah Azza wa Jalla berada di dalam khaufun syadid, ketakutan yang sangat berat. Kehidupan para sahabat, terutama muhajirin, hidup dalam keadaan kekurangan. Karena mereka tinggalkan semua yang mereka miliki di Makkah. Kemudian mereka hidup di Madinah sebagai ashabus suffah. Hidup-hidup mereka ada di masjid. Kemudian dalam riwayat saat-saat mereka hijrah juga banyak terkena penyakit. Belum lagi kondisi psikis. Mereka ini adalah tanah Makkah. Jasad-jasad mereka ini adalah tanah Makkah, bukan tanah Madinah. Karena mereka dilahirkan di Mekah. Mereka hari-hari hidup makan dari makanan-makanan dari Mekah. Hakikat sebenarnya jasad mereka ini adalah dari bumi Mekah. Tabiat manusia pindah ke tempat lain, psikisnya gak nyaman. Bahkan dalam beberapa riwayat, mereka ini, sebagian para sahabat-sahabat Nabi, para muhajirin, sering merindukan kampungnya, menginginkan kembali kepada Mekah. Seandainya bukan karena iman, mereka udah lari. Sudah kondisi seperti ini, mereka mencoba untuk hidup dengan yang mereka bisa hidup, yang itu masih ada hak bagi mereka secara dohir. Maka apa yang disikapi, yang dilakukan oleh muhajirin, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya waktu itu adalah mengikuti berita kafilah perdagangan yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Dan dikirim ekspedisi-ekspedisi untuk mencegat. Untuk apa? Apakah untuk mendolimi mereka? Bukan. Dalam sebagian riwayat, untuk mengambil sebagian harta mereka. Sebagai ganti harta mereka yang di Mekah sudah banyak diambilin oleh mereka. Untuk apa? Dipakai hidup. Karena kehidupan mereka sudah seperti itu lemahnya. Sudah seperti itu, Allah Azza wa Jalla memaksa Rasulullah dan para sahabat untuk menghadapi Abu Jahal. Dalam kondisi sudah down melihat dari sebab-sebab yang dohir. Persiapan perang nggak ada. Tapi Allah mengendaki untuk menghadapi itu. Maka apa dari hikmah besar hari itu? Allah menunjukkan kepada mereka para sahabat, Allah adalah qadir. Allah Azza wa Jalla adalah qawi. Pasukan Allah, kemenangan Allah lebih hebat, lebih besar. Sebagaimana kalau kita mendengar ayat-ayat bagaimana perang Badar, Allah menurunkan para malaikat. Hanya satu buah para malaikat diturunkan. Satu malaikat, enggak. Ribuan malaikat diturunkan. Yang jadi masalah sekarang, yang dihadapi itu berapa? 900 manusia. Ngapain kok yang didatangkan ribuan malaikat? Satu malaikat aja sudah cukup. Kan begitu. Satu malaikat aja sudah cukup. Sebagaimana dalam sebuah riwayat kaum Ad dan kaum Samud, itu hanya dengan satu bulunya malaikat di balik buminya. Selesai. Kenapa didatangkan malaikat yang begitu banyak? Tidak ada lain
Allah menunjukkan kepada para sahabat, kepada Rasulullah tentang qudratuhu al-kamilah. Ini loh, maha hebatnya Allah, maha besarnya Allah, maha kuatnya Allah Azza wa Jalla. Maka ayo ikhwah, hari-hari seperti ini justru hari-hari kita kembali untuk dipertontonkan, diperlihatkan dengan ainul yakin, dengan penglihatan nyata tentang qudratullah, tentang masyiatullah an-nafidah. Dan itu dengan kita yatadabbar, dengan kita mau mengambil pengajaran-pengajaran itu, dengan kita membangun penglihatan apa yang terjadi ini dengan bimbingan wahyu, maka hari-hari seperti ini potensi kita untuk mudzakarah, potensi kita untuk seperti ini adalah harus lebih kuat. Sebagaimana menjelang perang Badar, apa yang dikuatkan oleh Rasulullah SAW? Dzikra. Ya. Rasulullah SAW justru menguatkan kondisi hati para sahabat. Menguatkan kondisi, kalau sekarang psikis. Menguatkan kondisi batin para sahabat. Dan inilah faedah penting yang semoga Allah Subhanahu wa taala di kesempatan-kesempatan yang kita senantiasa bermudzakarah ini, khususnya kita harus kembali memahami kaidah-kaidah besar yang seringkali manusia menghadapi sadaid wa qarab hanya mengembalikan kepada kaidah-kaidah lokal, bukan kaidah-kaidah universal. Padahal kasus-kasus spesifik, kasus-kasus lokal dalam pandangan hidayah, dalam pandangan apa yang terjadi ini adalah Allah Maha berbuat. Itu pasti berangkat dari persoalan universal. Di antara persoalan universal di sini adalah persoalan iman, persoalan sirat, persoalan kaidah-kaidah hidayah yang besar. Sebagaimana bencana demi bencana yang senantiasa ditimpakan oleh Allah Rabbul Alamin dilandasi dengan rusaknya kaidah besar. Termasuk bencana yang nanti di alam kubur, bencana yang nanti di alam barzah. Apa barometernya? Penjagaan dari bencana dan tidak adanya penjagaan dari bencana, kaidah besar. Apa? Iman, tauhid, tidak terkena syirik. Kan itu kaidah agama yang besar. Di akhirat, salah satu kebutuhan manusia yang paling besar adalah syafaat. Dan lihat, kaidah syafaat itu diberikan oleh Allah Rabbul Alamin. Rasulullah SAW bahkan mengingatkan, syafaati li ahlil kabair. Syafaat saya itu masih diberikan kepada orang yang punya dosa-dosa besar. Coba. Tapi Allah mengharamkan, Nabi mengharamkan syafaat itu bagi orang yang terkena dosa kesyirikan. Jadi yang menjadi acuan adalah kaidah besar. Begitu juga musibah-musibah yang ada di dunia. Seringkali manusia hanya memetakan sebab musababnya itu dengan kaidah-kaidah mikro, lokal. Bahkan kaidah yang mikron. Bahkan kadang-kadang kaidah yang khayalan. Yaitu kaidah yang diambil manusia dari opini. Opini publik. Sehingga
Setelah lama ditekuni, oh enggak ada, ternyata bohong. Padahal sudah dijalanin, sudah dilakukan. Dan akhirnya keadaan yang ada tidak diberikan kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ya ikhwah, sebagaimana bencana-bencana ini juga terjadi pada orang-orang dulu. Dan perbaikan yang dilakukan oleh utusan Allah itu mengembalikan kepada kaidah besar. Sebagai contoh, apa kerusakan yang terjadi pada kaumnya Nabi Shu'aib yang paling banyak kita dengar? Apa kerusakan yang paling banyak terjadi? Mengurangi timbangan, perdagangan. Ya kan? Tapi perbaikan apa yang dilakukan Nabi Shu'aib kepada kaumnya? Tauhid. Kan begitu. Yang terjadi pada kaumnya Lot, yang terjadi pada kaumnya Hud, kaumnya Saleh alaihi wassalam. Berbeda-beda secara gambar. Tapi kaidah perbaikan yang dilakukan oleh mereka adalah satu. Mengembalikan mereka punya jalan yang benar-benar nyambung dengan Rabb-Nya. Dengan Allahu Rabbul Alamin. Sehingga dari sejak Adam alaihissalam sampai sekarang ini dan sampai hari kiamat kaidahnya sama. Bagaimana manusia ini menjadi waliullah. Menjadi kekasih Allah. Menjadi orang-orang yang mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala, yuhibbukumullah. Kan begitu. Yuhibbukumullah. Allah cintai kalian. Kalau kaidah besar ini sudah ketemu, situasinya bahkan bisa terbalik. Apa? Dohirnya bencana, di dalamnya apa? Rahmat. Ya. Dohirnya bencana, di dalamnya rahmat. Hal seperti ini, seperti yang dialami oleh Ibrahim alaihissalam. Apa antisipasi Ibrahim alaihissalam yang jauh-jauh sudah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla nikmat ini kepada Ibrahim? Vaksin apa yang dimiliki Ibrahim alaihissalam? Tauhid kepada Allah. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana Hanifan Musliman. Itu gizi besar yang dimiliki Ibrahim alaihissalam. Vaksin besar yang dimiliki Ibrahim alaihissalam. Yang ditekuni Ibrahim alaihissalam dengan pengajaran dari Allah. Sehingga potensi-potensi darurat yang dipakai adalah ini. Yang dipakai Ibrahim alaihissalam adalah ini. Ibrahim bersandar pada potensi ini. Saat menaruh anaknya, saat menaruh istrinya di tempat yang gak ada kehidupan. Dan itu perintah. Menaruh Ismail, Ummu Ismail di tempat yang gak ada kehidupan. Apakah Ibrahim tidak menempuh sebab humanis? Apakah istrinya tidak menempuh sebab humanis? Menempuh. Apa yang dilakukan? Yang dimampui, selesai. Dan apakah itu yang menjadikan perbincangan antara Ibrahim dengan Ummu Ismail sebagai perbincangan besar? Tidak. Gak ada pembicaraan besar-besaran tentang itu. Ya. Begitu menaruh, langsung dikasih apa? Sekantung korma, kemudian sekantung air. Sudah. Itu bukan Ibrahim tidak menempuh sebab. Ibrahim menempuh sebab. Dan menunjukkan ini wajar sebagai cara berpikir manusia. Sebagai tabiat manusia. Kemudian apa yang terjadi? Ini sudah kondisi
yang tidak masuk akal. Yang sebab-sebabnya sudah nggak bisa dibaca lagi. Sebab yang nampak binasa. Kan begitu. Ummu Ismail mengatakan, mau kemana Ibrahim? Engkau tinggalkan anak istrimu di tempat seperti ini. Nggak ada kehidupan. Ibrahim pun tidak bisa berbicara. Kecuali diam. Dan tabiat Ibrahim juga manusia biasa. Ibrahim tidak sanggup menatap anak dan istrinya. Alaihim salam. Ibrahim berbicara sambil membelakangi. Kemudian Ummu Ismail mengatakan, Allahu amuruka. Apakah Allah yang menyuruh engkau wahai Ibrahim? Ibrahim menjawab, na'am. Kemudian apa kata Ummu Ismail? Idan la yudayyi'un Allah. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Udah selesai. Apakah terus waktu itu langsung berubah? Ada sumber Zam-Zam, ada tanaman, ada korma? Ya enggak ada. Saat-saat hari-hari mihnah, ternyata yang bisa dipakai ini. Ternyata yang bisa dipakai adalah quwwatul ma'rifah billah. Kuatnya seorang hamba mengenal Rabbnya. Sehingga terjadi apa yang terjadi. Dan akhirnya mereka berdua binasa. Bukan. Dohirnya mereka mendapatkan musibah. Tapi ternyata di dalam itu rahmatnya Allah. Begitu juga ketika Ibrahim harus menghadapi api yang menyala. Dohirnya adalah bencana. Dan saat tidak ada pilihan. Kecuali harus masuk ke dalam api. Potensi apa yang dimiliki Ibrahim? Potensi ma'rifatullah. Potensi kehidupannya dengan Allah Azza wa Jalla adalah tinggi. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi sebagaimana api tidak ada bedanya dengan Ibrahim. Apa itu? Makhluk. Dan Allah pencipta makhluk dan pencipta sifat makhluk. Api makhluk, sifat api membakar, panas. Ya kan? Dan Allah ketika menciptakan api dengan perintahnya kauniyah. Begitu juga sifatnya. Ketika Allah Azza wa Jalla ingin merubah ciptaannya, Allah Maha berkuasa. Maka Allah mengatakan kepada api, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ayo likhwah. Ini justru perbekalan. Dan apalagi hari-hari sebagaimana sekarang ini, potensi kita diperlihatkan oleh Allah. Lemahnya makrifat kita kepada Allah. Lemahnya kehidupan kita dengan Allah Rabbul Alamin. Padahal wasilahnya masih ada. Orang alim, orang berilmu masih ada. Ayat Al-Quran masih ada. Pemberi peringatan masih ada. Berarti ada masalah. Ada kaidah-kaidah wasithah, kaidah-kaidah jembatan yang menyambungkan kita dengan Rabbul Alamin ini bermasalah. Dan ini yang dulu terhenti pada orang-orang musyrikin. Dan ini yang dulu terhenti pada orang-orang yang mereka hidupnya mengalami kebinasaan. Ketika putus kabel yang menyambungkan mereka sebagai makhluk kepada Allah Rabbul Alamin. Kepada Sang Maha Pencipta. Maka ya ikhwah, kita kembali mengambil ibrah tentang masalah ini. Setelah kita memahami di dalam tamhid, di dalam pengantar, hakikat di mana letak kemuliaan yang sebenarnya sudah terang benderang. Cuma kembali lagi, dha'ful ilm, dha'ful yakin. Lemahnya kita meraih ilmu yang nafi',
lemahnya kita mendapatkan keyakinan yang diistilahkan para ulama dha'ful qalbi. Di satu sisi, di sisi yang lain quwwatul fitnah. Data-data tentang dunia hari ini begitu mengepung hati manusia. Padahal data-data itu bukan data yang harusnya masuk di dalam hati. Padahal data-data itu adalah data-data teknik, bukan data-data integritas, tapi sudah menyusup di hati manusia. Sehingga cara berpikir menghadapi materi yang sebenarnya ini ilmu teknis menjadi ilmu ideologi. Sebagaimana paham materialisme. Itu sudah menjadi ideologi. Sudah menjadi pola pikir. Sudah menjadi konsep hidup. Padahal itu adalah ilmu teknik. Ilmu dunia kan ilmu teknik. Tapi sudah menjadi ideologi. Sudah menjadi kaidah. Sudah menjadi barometer untuk menghidupkan kehidupan ini kemana. Dan sebenarnya ini adalah kembali kepada dha'fuddin, lemahnya agama kita. Maka kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh beliau yang memberikan pengantar di sini. Wa qadin qasaman nasu fi fahmil wasitati bainal khalqi wal khalqi ay bainallahi ta'ala wa baina ibadihi ila salasi tawaifa. Dan sungguh manusia telah menjadi terbagi di dalam memahami perantara, manhaj, jembatan, wasilah yang menjadi kebutuhan besar makhluk di dalam hidup, yaitu Rabbnya, Rabbul Alamin. Bainal haqqi wal khalqi, antara Allah Azza wa Jalla, dat yang maha benar, wal khalqi, dan antara makhluknya, agar mereka punya jalur, punya sambungan jalan kehidupan. Ai bainallahi ta'ala wa baina ibadihi. Sikap manusia di dalam masalah ini, dan ini adalah sikap asasi, bukan sikap ikhtiari, sikap doruri. Ya. Cuma kebanyakan orang nggak sadar. Sikap esensi manusia butuh hidup dengan penjagaan Tuhan, kalau bahasa bebasnya. Itu sikap doruri, sikap aksioma yang nggak bisa ditawar-tawar. Hatta orang itu kafir. Apa? Mana ada orang yang tidak lari kepada supernatural? Ya kan? Negarawan setinggi apapun, ujung-ujungnya mereka menemukan faktor X. Ya kan begitu? Ketika mereka tidak mendapatkan jalan untuk memahami faktor X, banyak para pejabat-pejabat dekatnya dengan siapa? Hah? Dengan dukun. Ya kan begitu? Itu kan dalam rangka sebenarnya hajat dia untuk mendapatkan kebutuhan supernatural yang sangat sempurna. Kalau orang Jawa bilang, wong linuwe, butuh kepada yang memiliki kelebihan. Nah, yang memiliki kelebihan itu siapa? Kan kalau bahasa bebas, yang memiliki kelebihan pasti Tuhan. Ya. Dan dari sini sebenarnya esensi manusia. Bukan ikhtiari, tapi doruri. Manusia itu makhluk bertuan sejak lahir. Ya. Bukan seperti John Locke. Manusia itu adalah makhluk yang dilahirkan dengan teori tabula rasa. Apa itu tabula rasa? Kayak kaca cermin yang netral. Apa itu netral?
Terserah orang melukis. Itu teori pendidikannya John Locke. Ya. Teori tabula rasa, kosong. Bukan begitu, mana ada orang masuk kosong. Manusia itu dilahirkan oleh Allah dengan membawa kaidah hidup bertuhan. Ya. Kalau bahasanya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, kalau mereka manusia itu adalah makhluk kosong, lahir ke dunia nggak ada yang tangisan, menjerit, bayi lahir menangis. Bahkan orang tuanya kalau bayinya lahir nggak menangis, disuruh menangis. Dia gawat kalau bayinya nggak menangis. Kalau secara dohir itu kaitannya dengan organ tubuhnya, kan begitu kan? Tapi kalau secara makna, tangisan bayi adalah konfrontasi dia dengan dunia. Dia datang ke negeri aneh. Dia datang ke negeri permusuhan. Dia datang ke negeri bahaya. Dan berbeda dengan bawaan dia. Dari negeri roh. Alastu birabbikum qalu bala. Jadi seperti ini. Karena itu sebenarnya berkelananya manusia di dunia itu cari sambungan lamanya. Yaitu kebutuhan dia di negeri yang sudah disekat dengan dunia ini. Bagaimana dia berkelana untuk mencari ini. Makanya siapapun manusia pasti mencari itu. Dan diterangkan oleh beliau, manusia di dalam masalah ini terbagi menjadi ila salasi tawaif. Menjadi 3 golongan manusia. Al-awwalu man ankara kaunar rasuli sallallahu alaihi wasallama ba'athahu Allah subhanahu wasitatan wahdahu li ta'limi syari'ati wadda'au wa ya haula madda'au anna hadhihi syari'ata lil awam wa rahau yusammunaha ilmad dhahir wa tamadu fi ibadatihim ala awhamin wa khurafatin atlaqu alaiha ilmal batina wa sammuhu kasafan wa ma huwa fil haqiqati illa wasawisu iblisiyatin wa wasaitu syaitaniyatin mukhalifatan li absati mabadi'il islami wa syi'aruhum fi dalika hadasani qalbi an rabbi. Wa hum fi dalika yaskharuna fi ulama'i syari'ati wa ya'buduna alaihim li'annahum ya'khuduna ilmahum maitan an maitin wa yu'ibuna alaihim li'annahum ya'khuduna ilmahum maitan an maitin. Yang pertama, man angkara kaunar rasul. Orang yang dia mengingkari keberadaannya Rasul. Gak butuh Rasul. Gak mau adanya Rasul. Dan termasuk dalam hal ini pewaris Rasul. Dalam makna mereka mengingkari adanya Rasul, bukan tidak diutusnya Rasul, bukan. Ya. Yang dimaksudkan di sini mereka mengingkari keberadaannya Rasul dari sisi ba'atsahullahu subhanahu wasitatan wahdahu li ta'limi syariah. Dari sisi Allah mengutus Rasul itu sebagai wasithah. Apa wasithah? Perantara. Perantara apa?
wahdahu, hanya Rasul saja. Perantara apa? Li ta'limis syariah, untuk mengajarkan syariah, hidayah, tatanan, ya. Jalan supaya makhluk ini punya jalan bertemu dengan siapa? Rabbul Alamin. Ya. Ini wadda'au wa ya haula madda'au. Dan golongan yang pertama ini, ya, menganggap dirinya, mendakwahkan dirinya, dan wahai bencananya apa yang mereka dengungkan, apa yang mereka dakwahkan, anna hadhihi syari'ata lil awam. Jadi syariat-syariat yang dibawa oleh Rasul, yang ada di dalam Quran, di dalam sunnah, itu untuk orang awam, ya, untuk orang-orang awam. Berarti hakikatnya sebenarnya dia beriman kepada Rasul enggak? Beriman enggak? Coba perhatikan apa yang diingatkan tadi. Mengingkari Rasul dari sisi wasitatan li ta'limis syariah. Ya. Dia hakikatnya sebenarnya ada keimanannya kepada Rasul enggak? Ada enggak? Menerima Rasul ada enggak sisi menerima Rasulnya? Coba apa? Di sisi apa? Yang bukan mengajarkan syariah. Nah, kan? Sebagaimana apa yang terjadi? Mereka Bani Israel, sebagian mereka menerima Isa alaihissalam enggak? Menerima Uzair enggak? Tapi dari sisi apa? Dari sisi lain, bukan dari sisi menerima ajarannya Isa. Bukan dari sisi untuk menerima pengajaran. Nah, sebagian orang menjadikan Rasul ditolak dari sisi sebagai wasilah syariah, sebagai wasilah pengajaran manhaj yang membimbing mereka untuk mereka dikasih jalan oleh Rasul itu supaya mereka bisa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Melalui apa? Melalui ajarannya Rasul. Sebagian orang mereka tidak bisa menerima, tidak mau beriman, menjadikan Rasul sebagai wasithah li ta'limis syariah. Kemudian kebutuhan mereka secara asasi untuk mereka punya jalan kepada Rabb masih ada enggak? Masih. Karena itu doruri yang tadi saya katakan. Ya, itu adalah tuntutan hidup dia. Tidak bisa dia menolak untuk butuh kepada Rabb. Tapi mereka tidak mau menerima Rasul yang telah membentangkan jalan bagi mereka, kebutuhan mereka kepada Rabbul Alamin. Warahu yusammunaha ilmad dhahir. Dan mereka mengatakan, menyebut syariat-syariat itu ilmu dhahir. Ya, itu adalah ilmu dhahir. Yang bahasa mereka tidak bisa menyampaikan dekatnya dia dengan pencipta. Kan begitu. Itu ilmu dhahir. Wa'tamadu fi ibadatihim ala auham. Kemudian mereka menyandarkan kebutuhannya untuk beribadah kepada Rabb. Berarti aslinya tetap butuh kan? Apa yang mereka pakai? Auham. Auham wa khurafat. Halu. Khayalan. Khurafat yang mereka bikin-bikin sendiri. Dengan berbagai cara. Ya. Dengan cara wangsit. Ya kan? Dengan cara semedi. Dengan cara menurut pemahamannya kedatangan Jibril, kedatangan ini. Ini sebagian orang mensikapi Rasul. Ya. Atlaqu alaiha ilmal batin. Yang mereka kemudian mengatakan
mereka menetapkan itu adalah ilmu batin. Ilmu yang lebih cepat untuk mendapatkan kebutuhan kita kepada Rabbul Alamin. Ya. Wasammuhu kasyafan, dan mereka mengatakan itulah kasyaf. Kasyaf artinya terbuka, membuka dinding antara makhluk dengan Allah. Nggak pakai perantara. Maka mereka sering mengistilahkan kita punya ibadah tidak pakai perantara lagi. Nggak perlu pakai ajarannya Rasul. Nggak perlu harus mengerjakan ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Rasul. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Enggak. Kita sudah lebih punya jalan yang koneksi kita lebih cepat, lebih hebat, lebih langsung, dan istilah mereka ilmul batin. Ya. Ini sebagian mereka. Wa ma huwa fil haqiqah illa wasawisu iblisiyatin. Dan hakikatnya yang sebenarnya itu adalah bisikan iblis. Bisikan syaitan. Bukankah iblis itu selalu yuwaswis? Iblis itu selalu mengkhabarkan, syaitan itu selalu mengkhabarkan kepada para wali-walinya. Apa yang mereka bisa menjamin kalau itu adalah ilmu yang langsung dari Allah Rabbul Alamin? Apa jaminannya? Nggak ada jaminannya. Kaidah berpikir dia apa? Sebagian mereka mengaku bertemu dengan Nabi. Ini sebagian mereka nggak pernah bicara Nabi. Nggak pernah bicara Rasul. Tapi hakikatnya itu adalah wasawisu iblisiyah. Wawasa itu syaitoniyah. Itu adalah perantara-perantara yang dibangun oleh syaitan. Yukhawwifu awliya'ah. Dia senantiasa memberikan rasa takut kepada para wali-walinya. Itu yang mereka miliki, cuma mereka nggak sadar. Ya. Sebagian mereka malah mengatakan kita punya ilmu khusus. Apa yang kemarin kita sebut ilmu karamah. Ya kan begitu. Ya. Kita cukup berpegang dengan karamah. Naam. Secara nama betul. Tapi secara esensi betul nggak itu karamah? Kalau bicara secara nama bisa jadi ada yang betul. Kenapa? Yang namanya definisi karamah, definisi mukjizat, yang paling esensi itu apa? Khawarikul adah. Tidak mengikuti hukum kebiasaan. Ya kan begitu kan? Jin itu juga mengikuti hukum kebiasaan kita enggak? Ya kan enggak kan? Sekarang jin bisa menjelma menjadi manusia enggak? Bisa. Bisa punya potensi untuk mereka melebihi potensi manusia enggak? Bisa. Bisa membuat orang diajak terbang, diajak ini, di ini enggak apa-apa, bisa enggak? Bisa. Itu khawarikul adah enggak? Khawarikul adah. Kalau orang tidak punya kaidah, maka dianggap itu apa? Karamah. Kan begitu. Kemudian lebih jauh lagi, berarti kita punya hubungan langsung dengan Allah. Fa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Karena itu takrif yang itu takrif syar'i harus utuh. Bukan melihat dari satu sisi dan tidak memperhatikan sisi-sisi syar'i yang banyak. Dan akhirnya kaidahnya adalah seperti ini. Dan kaidah ini hakikatnya adalah mukhalifatan, menyelisihi li absati mabadi'il Islam, ya. Menyelisihi prinsip-prinsip Islam yang sudah terbangun di dalam agama ini dan sudah dipakai oleh para rasul, para nabi, dan mereka juga mendapat apa yang mereka dapat. Apa itu? Karamah dapat kan? Dapat. Mukjizat dapat nggak? Dapat. Di sisi yang lain mereka menjalani nggak kaidah-kaidah untuk mendekatkan diri kepada Allah? Para rasul menjalani nggak? Menjalani. Dengan apa? Ya dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah. Mereka juga sholat, mereka juga zakat, mereka juga
mengerjakan dzikir sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Kemudian mereka juga dapat, sebagian mereka ditunjukkan, diberi oleh Allah karamah, diberi Allah pertolongan. Maka jelas. Ini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wasi'aruhum fi dzalika hadatsani qalbi an rabbi. Syiar mereka di dalam sikap gak mau menerima Rasul dari sisi taklimus syariah, mereka punya jalan sendiri untuk punya kehidupan dengan Rabb. Apa itu? Haddatsani qalbi an rabbi. Hatiku telah berbicara kepadaku dan pembicaraan hatiku ini dari Rabbku. Berarti hakikatnya dia masih punya kebutuhan dengan Rabb enggak? Punya. Tetapi di mana kerusakannya? Wasaid, wasitoh, ya kan? Wasilah. Dan wasilah yang mereka tempuh bukan wasilah yang diajarkan oleh Rasul. Ini ba'dun nas. Ya. Dan wasilah ini juga ada sekelompok manusia yang mendekati dengan dia. Yang natijahnya, kesudahannya juga sama. Apa kesudahannya? Ingkar kepada Rasul. Ya. Kesudahannya juga ingkar kepada Rasul. Siapa? Temannya dia yang ingkar kepada Rasul. Ahli filsafat. Yang kemudian dikembangkan dengan istilah filsafat Islam. Yang kemudian ditokohi oleh beberapa tokoh-tokoh yang ada. Seperti Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina, dan beberapa yang sama dengan mereka. Yang dalam pengajaran orang filsafat, akal itu terbagi menjadi 10 akal. Ya. Akal Nabi, kalau nggak salah ingat, saya pernah mendapatkan pengajaran. Jadi mereka tidak langsung menolak keberadaan seorang Nabi secara fisik, secara utusan. Tapi dari sisi pengajaran nggak mau. Kenapa? Karena akal seorang Nabi itu akal ke-6. Kemudian akal ke-10 akalnya Tuhan. Filosof akalnya ke-10. Maka mereka tidak butuh syariatnya Nabi. Akal kita bisa jauh melebihi akalnya Nabi. Wujudnya Nabi mereka ingkari enggak? Enggak. Apa yang mereka ingkari? Syariatnya Nabi. Ya kan begitu kan? Ini temannya ini. Ya. Ini temannya ini. Yang mereka ingkari adalah syariat kenabian. Ya, ini yang mereka ingkari. Ayo ikhwah. Ini kemudian sikap itu pun terjadi. Wahum fi dzalika yaskharuna min ulama syariah. Maka dengan ideologinya ini, dengan kaidahnya ini, mereka merendahkan ulama syariah. Ya, mereka merendahkan ulama-ulama syariah. Ulama-ulama yang mementingkan kembali kepada pengajaran wahyu. Dari akidah, dari amalan hati, dari amalan zahir, dari akhlak. Mereka membuat cara-cara sendiri, akidah sendiri. Maka mereka meninggalkan tauhid, belajar ilmu kalam. Ya kan begitu? Mereka meninggalkan akhlak yang diajarkan, kemudian punya yang mirip-mirip dengan istilah-istilah tersendiri, yang mirip-mirip yang dikembangkan oleh orang-orang kebatinan. Kan begitu sebenarnya. Ya. Ini yang ada pada mereka. Akhirnya intinya mereka tidak menerima Nabi sebagai wasilah syariah. Ya. Mereka merendahkan ulama syariah wa yu'ayyibuna dan mencela alaihim atas ulama syariah. Kenapa? Mereka mengatakan ulama syariah itu li'annahum la ya'khuduna ilmahu
Li'annahum ya'khuduna ilmu mereka ini diambil dari maitan. Dari apa? Mati. Kenapa? Kok mereka bilang mati? Dari wahyu, ngomong wahyu begini, ini pakai. Kalau kita ini kan berjuang. Batin kita peras. Langsung dari Allah. Filosof juga begitu. Loh, akal kita ini kita latih. Sampai kepada akal ke-10. Kita langsung nyambung dengan akalnya Tuhan. Jadi ilmu kita lebih hidup. Kalau ilmu mereka pakai ilmunya Rasul, pakai wahyu, pakai ini. Tauhid itu begini. Rasul mengajarin begini. Ibadah itu begini. Wah, kita enggak. Dan ini apa yang terjadi pada sebagian orang-orang di dalam membangun kehidupannya butuh kepada Allah Rabbul Alamin. Amma hum fa innahum ya'khudunal ilma mubasyaratan anil hayyil qayyum. Adapun mereka, kata mereka, ya, mereka itu mengambil ilmu langsung, ya, dari zat yang maha hidup dan dari zat yang maha qayyum. Ayo ikhwah, kaidah dari mana yang ada di dalam kitab, di dalam sunnah seperti ini? Dari sisi normatif, realistis. Bagaimana logika, akal yang bisa dibenarkan dengan cara mendapatkan seperti ini? Gak mungkin. Siapa Allah, siapa makhluk? Ya. Bagaimana Allah Azza wa Jalla dengan bebas memberi kesempatan kepada orang untuk bisa mendapatkan hubungan khusus dari Allah dengan seperti ini? Mbak ada. Yang jelas Allah berbicara kepada makhluk di dunia ini nggak ada yang langsung, ya, kecuali orang-orang yang memang dipilih oleh Allah. Sebagaimana Musa alaihissalam, ya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berbicara langsung kepada Nabi Muhammad SAW pada waktu Mi'raj, kan begitu. Adapun makhluk yang lain semua lewat para rasul. Pengajarannya lewat para rasul. Yang diajar, diberi ilmu oleh Allah Azza wa Jalla. Tanpa adanya wahyu, nggak ada. Dan kenapa? Sekarang apa barometernya? Ya. Kalau kita melihat Rasulullah SAW diberi wahyu, ada barometernya. Bagaimana wahyu turun? Ada realisasinya. Sahabat pun mempersaksikan. Tanda-tanda wahyu turun itu gimana? Nah, kalau mereka apa jaminannya? Nggak ada. Di riset otentiknya apa? Enggak ada. Yang mirip-mirip, nah itu bisikan syaitan. Kalau orang baru kemudian mengatakan apa? Kejeniusan akal, inovasinya akal, kan begitu. Inspiratifnya jiwa. Ya memang itu punya potensi. Tapi kalau sudah masuk ke ranah yang tidak ada datanya, itu berarti bukan wilayah dia. Datanya apa kalau dia berbicara Tuhan? Tidak ada. Kalau dia berbicara otomotif, ada datanya. Dia bisa inovasi, dia bisa inspirasi, dia bisa rekayasa. Kalau itu bicara dunia real. Kedokteran ada datanya. Ya kan? Kalau dia berbicara hal-hal seperti itu, logis. Tapi kalau sudah berbicara Tuhan, nggak bisa, datanya apa? Justru majnun, ya kan? Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ayo ikhwah, mereka punya satu pemahaman, mereka mengambil ilmu mubasyaratan anil hayyil qayyum. Fa fatanu bidzalika katsiran minal amati wa adalluhum. Maka mereka telah menjadikan fitnah dengan sikap perantara kepada Allah yang seperti ini pada banyak dari orang-orang awam. Pasti orang-orang awam. Orang-orang yang tidak punya ilmu tentang din yang kokoh. Itu orang awam. Walaupun dia profesor dalam ilmu dunia. Maka saya jadi teringat dulu ketika ada apa itu? Penggandaan uang. Ya. Di daerah mana dulu itu? Di Jawa Timur ya. Hah? Ada orang yang mendakwakan diri bisa menggandakan uang. Itu
Ada negarawan, orang tokoh hebat yang yakin dengan halusinasinya mereka. Karena awam di dalam agama. Akhirnya perspektif bicaranya ya logika yang membingungkan semua. Ini fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sampai dulu ya salah satu ketua NU yang sebelumnya yaitu Kiai Haji Muzadi memberi nasihat. Ini ranah yang tidak benar. Ya. Ini contoh betapa banyak pola-pola seperti ini, cara mendekatkan kebutuhan dia kepada Allah terkena ajaran seperti ini. Dan di Indonesia sudah sering berulang-ulang. Ya. Karena memang punya masa lalu yang mirip-mirip. Perdukunan, pertapaan, dan segalanya. Ya kan? Minal amati, dari orang-orang awam agama. Wa adalluhum, dan menyesatkan pola pikir mereka tentang ini. Wartakabu minal mukhalafati syar'iyah. Mereka akhirnya melakukan sikap-sikap yang bertentangan dengan syar'i. Karena mayoritas cara-cara mereka untuk menjadi orang yang dapat kehidupan karomah kayak gini, pasti punya cara yang nggak benar tuh. Ya, dan secara humanis pun bertentangan. Misalnya orang untuk mendapatkan kehidupan yang langsung seperti itu harus melakukan persyaratannya, harus melakukan hubungan laki-laki dan wanita yang bukan istri. Ada nggak ritual seperti itu? Ada. Humanismenya benar nggak? Nggak benar. Itu menunjukkan kaidah yang batil. Tetapi terus-menerus manusia terkena halu. Kenapa? Ya karena lemahnya mereka di dalam ilmu din. Ma huwa musajjalun fi kutubihim, dan ini bukan cerita menfitnah orang. Kalau orang membaca di kitab-kitab mereka, musajjal, tertulis. Ada datanya. Ya, fi kutubihim, di dalam kitab mereka. Mimma da'a al-ulama ila takfirihim, bahkan sebagian ulama-ulama salafus soleh mengkafirkan mereka. Ajaran mereka ini udah kufur. Ya. Wa safaka dima'ahum. Ya. Bahkan para ulama dulu sudah memberi fatwa kepada pemimpin untuk menghalalkan darahnya. Kenapa? Karena sudah mengganti agama. Rasulullah SAW kan mengingatkan, man baddala dinahum, siapa yang mengganti agamanya, fal yuktal, maka murtad. Jadi pengertian di sini dihalalkan darahnya karena sudah murtad, ya. Dan sudah murtad membawa kerusakan. Makanya gurunya Jahm bin Sofwan, Ja'ad bin Dirham, yang mengingkari sifat Allah Azza wa Jal, saat hari raya korban dijadikan korban oleh Khalifah Al-Qushairi. Pada masanya beliau berkhutbah di hari raya korban, dohu, kalian kaum muslimin korban dengan kambing kalian, dengan sapi kalian. Hari ini aku korban dengan Ja'ad bin Dirham. Itu para ulama kita dulu. Apa bencananya? Bencananya merusak kebutuhan manusia yang paling besar kepada Allah dengan kesesatan. Dan akhirnya manusia tenggelam di dalam kerusakan banyak. Ya. Bisa babi irtidadihim, dengan sebab mereka sebenarnya sudah murtad. Jahilina au mutajahilina al-mabda al-awwal, karena dia bersikap bodoh atau bersikap berpura-pura menjadi bodoh dengan prinsip pokok yang di depan, yang awal dari syariat Islam, yaitu beriman kepada Rasul kan. Islam ngajarin beriman pada Rasul dalam hal apa? Dalam hal orang harus mengambil Rasul dari sisi-sisi di luar syariah? Tidak. Ya kan? Tidak. Sampai Umar saja menegur sahabat yang sangat bersemangat cinta kepada Rasul. Di antaranya siapa? Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu sangat cintanya kepada Rasul. Sampai kebiasaan-kebiasaan Rasul yang bukan syariah, yang bukan diizinkan oleh Allah kan,
wa ma arsalnaka illa liyuta'a biidnillah. Tidaklah engkau diutus kecuali ditaati dengan izin Allah. Dan itu harus dipahami, harus diterima. Sebagaimana orang hari ini sangat sensitif. Kalau seandainya ada suami punya istri 9. Sensitif enggak? Langsung menentang enggak? Itu sunnah bodoh itu. Kan begitu. Padahal itu kan dikerjakan oleh Nabi kan. Kenapa enggak diikuti? Karena Allah tidak izinkan. Lah mestinya yang lain juga begitu. Sehingga Ibnu Mas'ud seringkali jalan di tempat dulu Rasulullah jalan. Dan Ibnu Mas'ud menundukkan kepala di jalan itu. Ketika Rasulullah dulu juga menundukkan kepala. Kenapa? Karena ada pohon. Namanya ada pohon, masuk nabrak. Ya kan gitu. Ada pohon menghalangi, maka dia menundukkan kepala. Kalau orang Jawa bilang brobos. Kan gitu. Nah, ketika itu pohonnya ditebang oleh Umar. Ibnu Mas'ud masih begitu juga. Akhirnya ditegur oleh Umar, enggak boleh. Dan itu kaidah Islam. Kita harus beriman kepada Rasul untuk mendapatkan wasithah ilallah. Tetapi biidnillah, bisyariati ar-Rasul. Ya. Ini ketika ini tidak diindahkan seperti itu, nanti terjadi seperti apa yang terjadi pada Rasul-Rasul sebelumnya. Kan begitu. Sebagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuja-puja oleh orang di waktu itu dengan berlebih-lebihan yang tidak diizinkan syar'i, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyinggung, jangan perlakukan saya seperti orang Nasara memperlakukan Al-Masih ibnu Maryam. Itu kan sudah jelas antisipasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana letak kita disuruh beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini apa yang dinasihatkan di dalam pertimbangan yang pertama, wa huwa anna man abadallaha ta'ala bi ghairi ma anzalallah, orang yang beribadah kepada Allah dengan jalan yang Allah tidak turunkan atas nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa huwa kafirun la makhalata. Itu adalah kekufuran yang tidak ada alasan lagi. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wa hakada fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim kharaja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Jelas ini. Kata Allah, demi Rabbmu, sekali-kali mereka tidak beriman sehingga mereka menjadikan engkau Muhammad untuk menetapkan hukum di dalam beragama. Fima syajara bainahum, dengan apa yang mereka pertentangkan. Hari ini orang sepakat beribadah kepada Allah enggak? Sepakat. Hari ini sepakat jalan mereka beribadah kepada Allah? Tidak. Ya kan? Mereka sepakat. Butuh kepada Allah, tapi begitu berbicara jalan beribadah kepada Allah, mereka bertentangan. Padahal Allah mengingatkan, hatta yuhakkimuka, sampai mereka menjadikan engkau sebagai tempat untuk mengambil keputusan kebenaran fima sajara bainahum, terhadap apa yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim, sampai mereka tidak mendapati pada diri-diri mereka kharajan, apa? Kesempitan, lapang nerima hanya itu. Mimma qadaita, dari apa yang kuputuskan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yusallimu, dan mereka berserah diri, taslima, dengan benar-benar berserah diri. Harus seperti itu. Itu Allah mendatangkan Rasul. Orang baru bisa dinilai beriman kalau nerima secara utuh di dalam menjadikan Rasul sebagai pemutus di dalam urusan jalan mereka menuju kepada Allah. Ini ayolah ikhwah, kita cukupan sampai di sini dulu, kita istirahat. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi. Semoga masih ada waktu 1 jaman antara jam 8 sampai jam 9. Insya Allah. Kita akhiri majelis kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.